Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Redmi Pad Pro setelah 6 bulan. Saya masih ingat banget sih, bulan Juli 2024, Redmi Pad Pro ini rilis sebagai tablet 4 jutaan, ya secara tongkrongan dan juga jeroan ini cukup ngeri-ngeri sedap. Layar 12 inch yang super lega, terus mesin naga yang gaspol, dan baterai yang jumbo, bikin tablet ini tuh cukup susah buat nggak dilirik ya, kalau kita butuh produktivitas. Udah gitu tablet ini juga disediain keyboard cover plus smart pen yang official yang seenggaknya bikin nugas atau ngerjain proyekan di tab ini tuh kerasa lebih nyaman ketimbang ngerjain di laptop di harga serupa. Ya ini sih dijual terpisah ya, tapi seenggaknya paketan full armor kayak gini tuh nggak otomatis bikin kantong kita jebol. Nah 6 bulan habis rilis, kalau saya ngeliat harga Redmi Pad Pro ini masih cukup stabil ya di 4 jutaan tipis. Mau itu di toko offline atau di toko online. Dan jarang lah bisa dapetin tab ini di bawah 4 juta. Kalau ngejar di bawah 4 juta sebenarnya ada kembarannya ya, si Poco Pad, cuma tablet itu emang hanya dijual online doang. Jadi kalau Anda tuh tipikal orang yang mau beli tablet harus nyobain tabletnya dulu, kayak misalnya ngerasain build quality-nya kayak gimana, terus pengen ngetes aksesoris resminya semantap apa, ya seenggaknya Redmi Pad Pro ini masih bisa ditowel-towel di toko offline. Jadi gimana nih pemakaian Redmi Pad Pro setelah 6 bulan? Seberapa jauh sih bisa nggantiin fungsi laptop? Yuk kita bahas. Ya, ngelihat ukuran layarnya yang super duper lega di 12 inch, rasanya tab ini agak mubazir ya. Kalau cuma dipakai buat nonton streaming atau buat main TikTok doang. Nambah duit lagi buat beli aksesoris kayak keyboard cover atau stylus, bisa lah tab ini tuh ngegantiin fungsi laptop yang standar. Sebenarnya ada banyak banget ya pilihan keyboard cover yang third party di lapak-lapak online dan secara harga juga lebih murah di kisaran 100 sampai 300 ribuan. Tapi kalau ada duit lebihan, saran saya sih mending beli keyboard cover yang resmi karena emang udah disediain sama Xiaomi Indonesia. Secara build quality-nya juga lebih oke. Nah, ini coba deh keyboard covernya Tam. Ya, ini keyboard covernya tuh karena emang versi official jadi dia tuh cukup fit ya dengan ukuran tabletnya. Dan yang saya suka karena ini official, bahannya juga enak banget. Ini ala-ala sintetis gitu ya, ala-ala leather atau ala-ala kulit. Jadi ya nggak malu-maluin lah kalau dibawa di tongkrongan atau di cafe. Terus untuk tekstur keyboardnya juga empuk dipakai buat ngetik, dan yang saya suka tuh di bagian sini tuh ada semacam gap ya antara keyboard dengan layar. Jadi kalau kita ngetik terutama di tombol-tombol atas itu nggak bikin tangan kita tuh noel layar sentuhnya. Dan enaknya versi resmi kayak gini tuh ada slot buat smart pen-nya. Karena untuk Redmi Pad Pro ini masih belum dukung smart pen yang magnetic charging ya. Jadi ya karena dia harus ngecas manual dan nggak ada slotnya, agak susah sih buat nyimpen ini. Nah ini cukup diuntungkan kalau beli keyboard cover yang resmi, ini ada tempatnya. Terus keyboard cover resmi ini juga nyediain fungsi FN yang mirip banget dengan keyboard di laptop. Dan ini juga memudahkan untuk mengakses shortcut tertentu kayak misalnya buat ngatur brightness atau untuk play pause media. Untuk keyboard cover ini pakai koneksi Bluetooth, jadi ada baterainya dan harus kita cas ya kalau habis. Ini pakai USB Type-C, dan untuk Bluetooth-nya sih kalau kita pairing bareng mouse itu nggak akan bentrok ya, karena bisa sama-sama pairing bebarengan. Untuk daya tahan baterainya so far sih saya pakai ini awet banget ya. Sekali ngecas saya bisa pakai sekitar 3 mingguan lah. Itu pun untuk kegiatan office yang cukup intens. Ya dengan setup full armor kayak gini, untuk skenario kerjaan ringan kayak scripting di office, ini tab udah hampir bisa ya menggantiin fungsi laptop. Bisa pakai Google Docs, Office 365, atau kalau butuh yang PC level bisa juga nyobain NX Office. Terutama buat Anda yang butuh fungsi pivot di Excel atau buat bikin chart di Word ya, yang mana ini nggak tersedia di aplikasi Office 365 dan juga Google Docs. Untuk tampilan multitaskingnya, di sini kita bisa ngebuka sampai 4 aplikasi ya. Dengan skenario ngebuka 2 aplikasi lewat split screen dan tambahan lagi lewat floating apps. Nah, untuk floating apps ini kita bisa ngatur posisi dan ukuran window-nya secara lebih fleksibel. Terus untuk file manager di sini juga tampilannya udah cukup desktopable ya. Cuma sayangnya masih nggak ada tab khusus buat kita mantau cloud storage yang kita punya. Dan sayangnya masih belum bisa ngebuka 2 folder bebarengan lewat mode split screen. Nah untuk opsi yang terakhir ini sebenarnya bisa kita akalin sih dengan ngebuka aplikasi file manager bawaannya Redmi Pad Pro dan ngebuka file manager Google ya, yang mana ini juga bisa kita install secara lebih fleksibel. Jadi ya kita masih bisa ngebuka lewat split screen dan bisa drag and drop lewat sini. Lanjut kita masuk ke skenario berikutnya. Bisa nggak nih presenting tampilan ke layar lain? Ya, Redmi Pad Pro ini udah bisa display out ya ke layar PC, terus layar eksternal atau proyektor yang support wireless. Yang penting harus connect di WiFi yang sama.
Cuma nggak tahu kenapa, abis update HyperOS yang bulan Desember kemarin, itu tuh ada isu ya, pas saya mau casting display ke layar PC, itu tuh kadang susah connect-nya gitu. Padahal ya sebelumnya tuh masih lancar-lancar aja. Terus mode extend di sini saya nggak ada ya, padahal kalau ada tuh cakep banget ya, karena layar 12 inch di sini tuh rasanya bener-bener lega buat fungsi kayak gitu. Apalagi buat kita yang terbiasa ngerjain kerjaan ya di PC atau layar laptop yang relatif kecil sebenarnya, dan kita butuh berbagi layar nih dengan layar tablet. Misalnya kita lagi ngerjain editing video nih di PC. Nah, kalau ada mode extendnya bisa kita limpahin lah untuk tampilan previewnya ini di layar tablet. Dan semoga sih next update fitur kayak gini tuh bakal dimasukin di Redmi Pad Pro. Terus kalau untuk display out ke monitor eksternal pakai kabel, sayangnya Redmi Pad Pro ini nggak bisa. Dan ini sih lebih ke masalah hardware. Karena USB port dari tablet ini tuh memang hanya dukung USB 2.0, bukan 3.2 yang mana ini jadi bare minimum buat display out ke monitor eksternal. Ya, selain mirroring tampilan layar ke PC, Redmi Pad Pro juga sekarang ngebuka fitur interconnectivity yang lebih luas lagi. Kalau dulu tuh kan cuma buat Xiaomi 14 doang ya, sekarang bisa nih di HP-HP Xiaomi yang lain. Ini saya coba di Xiaomi 14T juga bisa. Dan di sini kita bisa mirroring tampilan layar HP di tab sampai transfer data yang lebih seamless. Yang penting kita connect di WiFi yang sama dan akun Xiaomi yang sama juga. Terus kita bisa pairing lewat smart hub-nya Xiaomi di sini. Nah ini nih, enaknya kalau kita pakai gadget dari ekosistem yang sama. Ngontennya dari HP, ngeditnya di tab, dan pindah-pindah data itu jadi lebih seamless. Oke lanjut, kalau buat skenario meeting online, ini tablet masih cukup proper gak sih? Ya, Redmi Pad Pro ini kalau buat Zoom meeting udah bisa gonta-ganti background ya, atau pakai efek blur di video. Jadi ya kalau lagi meeting online dan kondisi ruangan Anda berantakan, ya udah tinggal kasih efek blur buat ngaburin pandangan di backgroundnya. Dan ini tuh fitur sepele tapi nggak semua tablet itu bisa. Terus untuk fitur Conference Tools bawaan HyperOS di sini juga ngebantu banget ya, terutama buat Anda yang sering pindah-pindah posisi pas lagi on cam meeting. Tinggal aktifin focus frame di sini, kamera bakal auto ngikutin gerakan Anda. Jadi ini mirip-mirip fitur center stage-nya iPad sih. Terus kalau Anda lagi Zoom meeting di tempat yang cahayanya kurang proper, Anda bisa aktifin fitur fill light dari menu yang sama. Jadi kalau kita ngaktifin fitur ini, nanti di tepian layar tuh bakal muncul kayak warna putih, yang mana ini ngasih cahaya tambahan ke muka. Jadi ya secara fungsi tuh sebenarnya mirip ring light ya, ring light dadakan, yang mana ini ngebantu banget pas kita lagi meeting online di tempat yang remang-remang. Sederhana tapi ini ngebantu banget. Nah, karena kompatibel dengan Smart Band, rasanya nggak afdol ya kalau nggak nyeritain pengalaman sketching di tab ini. Ya, Xiaomi udah nyediain aplikasi bawaan Mi Canvas buat ngegambar atau sketching tipis-tipis. Tombol di Smart Pen ini bisa dipakai buat shortcut gonta-ganti pensil di Mi Canvas, atau di luar itu bisa buat ngambil screenshot. Saya juga sempat nyobain aplikasi sketching lain di Android kayak Ibis Paint dan juga Clip Studio Paint. Dan performa pensil ini tuh bisa dibilang cukup mantap di harga 600 ribuan. Palm rejection-nya tuh bagus banget. Jadi pas telapak tangan nyentuh layar waktu ngegambar, itu tuh nggak auto kecoret layarnya. Oke, sekarang kita masuk ke skenario yang lebih berat lagi, buat editing dan rendering video. Gimana nih performa dari Redmi Pad Pro? Sebenarnya di galeri udah ada fitur editing bawaan ya untuk video. Cuma kalau saya ngelihat menunya sih ini masih terlalu standar ya. Bahkan di sini kita juga nggak bisa nambahin overlay. Jadi ya kalau saran saya sih kalau pengen menu editing yang lebih kompleks, udah paling bener ya ngedit video di CapCut aja. Gratis dan fiturnya tuh jauh lebih banyak. Ya cuma untuk sekarang sih rata-rata udah pada mulai berbayar ya untuk plugin-plugin tertentu juga. Ngedit video di CapCut di sini masih sangat-sangat nyaman ya. Bahkan kalau kita ngedit video vertikal, itu tuh tampilan previewnya bakal otomatis geser ke kiri. Jadi kita mau geser-geser klip video di timeline itu juga lebih gampang. Terus kalau untuk performa renderingnya juga masih cukup oke ya. Ini saya ngedit video 4K dengan durasi 1 menit, 3 layer, dan settingan renderingnya saya rata kanan semua. Itu butuh waktu sekitar 55 detik alias nggak nyampe 1 menit. Ya saking lancarnya ini mesin, saya tuh sampai gatel ya. Pengen nyobain tren main game Windows di Android pakai yang namanya WinLator. Dan pas banget karena tab ini kan juga pakai mesin naga ya, yang relatif lebih kompatibel untuk aplikasi-aplikasi emulator. Cuma pas udah install WinLator, terus nyiapin game Windows buat diinstal, instalasinya sih nggak ada masalah ya, lancar-lancar aja, jalan sampai selesai. Pas dibuka gamenya, ini tuh nggak jalan. Padahal ya Snapdragon 7F Gen 2 ini hitungannya masih mesin yang cukup ngangkat ya performanya.
Tapi ya lagi-lagi sayangnya di Winlotor ini masih belum kompatibel untuk chipsetnya. Nah, gimana nih dengan daya tahan baterainya? Ya, secara kapasitas ini tab tuh udah kayak power bank dikasih layar ya. Karena baterainya emang beneran jumbo 10.000 mAh. Ya kurang lebih segini konsumsi baterai per aplikasinya, dan yang paling bocor halus itu tentu aja pasti pakai buat nonton. Apalagi spesifik ya nontonnya di Netflix, yang mana kita play film-film yang formatnya tuh Dolby Vision. Karena emang Dolby Vision ini secara visual dan audio tuh lebih oke, tapi ya ini jadi musuh utamanya baterai. Nah, dengan baterai segede ini, Xiaomi udah ngasih charger bawaan 33 watt ya. Ngecas dari 10% sampai ke isi setengahnya itu butuh waktu hampir 1 jam. 80% itu 1,5 jam. Dan sampai benar-benar penuh, ini butuh waktu sekitar 2 jam lebih dikit. Oke, jadi kesimpulannya, setelah dipakai 6 bulan, apakah Redmi Pad Pro ini bisa ngegantiin fungsi laptop? Tergantung sih, untuk kebutuhan yang kayak apa dulu. Kalau untuk kebutuhan yang enteng kayak scripting di Office atau ngedit video tipis-tipis buat kebutuhan konten di sosial media, ya hampir semuanya bisa dilahap sih di tab ini. Dan bonus kemampuan sketching ya, yang buat harga segini tuh bisa dibilang paket yang nyaris komplit. Apalagi Redmi Pad Pro ini juga udah didukung sama Smart Pen yang official ya, dan ini tuh tingkat sensitivitas sama pressure-nya tuh berasa kayak stylus mahal. Jadi suatu fitur yang mungkin nggak akan Anda temuin di laptop-laptop dengan harga serupa. Ya harapannya semoga dalam waktu dekat ini Redmi Pad Pro segera kebagian update HyperOS 2.0 terbaru. Minimal bisa lah ngasih fitur editing yang jauh lebih rapi dan juga cakep lewat AI-nya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran untuk pengalaman pakai Redmi Pad Pro ini. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.